Halo kaum minasan, kaum militan nasionalis dan santuy. Kali ini saya akan mereaction sebuah video ya yang berjudul eh, Negara Malaysia menciptakan kota Dhaka untuk warga Malaysia ya, dari channelnya Kata Per Kata. Jadi di sini mungkin menyoroti tentang banyaknya orang-orang Bangladesh yang berada di Malaysia dan sukses melakukan sebuah usaha atau perniagaan atau dan sebagainya ya, yang intinya banyak orang Bangladesh yang pindah ke Malaysia. Oke, langsung saja kita reaction videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta bagikan kalau video ini menarik. Oke, let's react. Komentar dari salah satu warga Malaysia yang resah ya, karena negaranya itu kedatangan banyak tenaga asing terutama dari Bangladesh yang mulai menguasai pekerjaan-pekerjaan di segala sektor di Malaysia ya. Oke, kita langsung saksikan lagi. Jangan lupa juga subscribe ke channel sumber ya, Kata Per Kata. Negara Malaysia adalah negara tanah Melayu yang memiliki hak istimewa untuk para kaum Melayu Malaysia dan dilengkapi dengan kaum-kaum pendatang seperti kaum Cina, kaum India, kaum Bangladesh dan kaum-kaum lainnya dari berbagai negara. Negara Malaysia mengutamakan kaum Melayu karena kaum Melayu adalah kaum yang diistimewakan. Sejak berdirinya negara Malaysia, pemerintah Malaysia mengutamakan pembangunan kemajuan negara dan ekonomi. Akan tetapi penduduk rakyat yang ada di negara Malaysia tidak sebanding dengan segala kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkannya. Dengan begitu negara Malaysia membuka tenaga kerja asing untuk masuk ke negara Malaysia untuk bekerja. Dan apakah negara Malaysia membatasi tenaga kerja asing untuk bekerja di Malaysia? Semua itu hanya pemerintah Malaysia lah yang tahu. Akan tetapi jika dilihat-lihat sepertinya negara Malaysia tidak membatasi tenaga kerja asing untuk bekerja di Malaysia. Karena sudah terlihat, banyaknya orang-orang asing yang bekerja di Malaysia, hingga memadati di setiap kota yang ada di Malaysia, di waktu siang maupun malam hari. Itulah yang membuat warga Malaysia yang disebut sebagai warga tempatan atau bumi putra, semakin tidak terlihat. Dan kami bisa menyebutnya sebagai tanah Melayu berwajah asing, bukan tanah Melayu berwajah Melayu. Harusnya kaum Melayu Malaysia sadar akan perubahan kota yang ada di negaranya. Karena pemerintah negara Malaysia membangun dan memperindah kota bukanlah untuk para kaum Melayu yang istimewa. Serta bebasnya warga negara asing untuk masuk ke negara Malaysia bukanlah semata-mata untuk kaum Melayu Malaysia. Semua itu hanyalah membuat kaum Melayu Malaysia semakin terpinggirkan oleh para kaum pendatang. Yang datang pada awalnya berniat sebagai tenaga pekerja asing, akan tetapi mereka memilih untuk menetap dan membangun usaha perniagaan sendiri. Nah ya, jadi di sini keresahannya itu terbukti ya. Jadi warga-warga Bangladesh yang awalnya datang untuk bekerja ya, tapi nyatanya malah betah, sukses di sana, kemudian ya tinggal dan menetap, mungkin menikah, beranak pinak di sana. Berbeda ya kalau dengan pekerja-pekerja Indonesia ya, mereka hanya ingin bekerja karena dibutuhkan di Malaysia. Kalau orang Indonesia itu selalu ingat kampung, tidak mau dia selalu kemanapun jauhnya merantau, selalu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itulah bedanya ya teman-teman, biar orang Malaysia tahu kalau bedanya pekerja Indonesia dengan pekerja dari negara lain. Dan sebenarnya karena dibutuhkan begitu ya. Oke, lanjut. Di setiap pelosok kota yang ada di negara Malaysia, itu semua bisa disebut sebagai perniagaan yang ilegal, yang tanpa izin. Dan mereka para warga negara asing berusaha untuk mendapatkan kependudukan yang sah. Dengan apapun caranya itu, mereka pasti akan melakukannya. Maka dari itu sampai saat ini pemerintah Malaysia sulit membedakan yang mana yang memiliki kewarganegaraan yang sah sebagai warga Malaysia dan yang mana yang tidak sah atau ilegal. Karena semua itu memiliki sebuah kesamaan yang sama. Sama-sama seperti warga negara Malaysia yang memiliki identitas seperti kaum Cina, India, Bangladesh, dan seterusnya.
karena jika dilihat dari wajah dan gaya bahasa yang digunakan, sama saja seperti para kaum-kaum tersebut, yang sulit menggunakan bahasa kebangsaan Malaysia. Dan itulah yang membuat tanah Melayu Malaysia sulit mendapatkan jati diri identitas sebagai tanah Melayu yang memiliki bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu. Padat sekali ya, penuh di situ ya. Kayak di Dhaka atau di India ya kelihatannya orang-orangnya ya. Udah maju sekarang Dhaka, ada tulisan. Ini lama-lama orang Bangladesh pindah ke Malaysia semua ya, jadi negara Bangladesh kedua lama-lama. Parah ini. Kelihatannya orang Bangladesh semua ya. Melalui artikel Dewan Masyarakat, persoalan ini ditimbulkan mengapa sepadan negara dipermudah evolusi dan mengapa Malaysia menjadi pilihan pendatang asing tanpa izin parti. Dua persoalan ini pasti akan melengket di benak rakyat Malaysia apabila isu parti tidak pernah ada jalan penyelesaiannya, termasuk di negara ini secara haram tinggal melebihi tempoh, meneroka dan membina penempatan haram dan terbebas melakukan aktiviti seperti berniaga dan juga seolah-olah mereka kembali pada undang-undang negara. Jawapan yang sering kita dengar sudah pasti ada pihak yang melindungi mereka bahawa mereka masuk secara haram dan mendapat imbuhan mudah dalam bentuk rasuah apabila agensi keperkuasaan dikatakan antara punca. Kenapa isu parti ini tidak pernah selesai? Si berita Reuters mula melaporkan bahawa terdapat kira-kira 2 juta lagi warga asing dengan dokumen sah pendatang yang dikeluarkan mengambil tempoh 6 tahun yang lalu dan berdasarkan pada perkembangan semasa jumlah parti pada ketika ini mungkin jauh lebih besar jumlahnya dan jika dibiarkan pastinya akan menyumbang kepada lebih banyak kerugian kepada negara dalam tempoh jangka masa yang panjang. Bahawa program pengampunan dan pulang secara sukarela yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2021 banyak 90,000 parti kerajaan terpulang secara sukarela namun begitu jumlah mereka yang tinggal secara haram dan enggan menyertai program tersebut besar kemungkinan jauh lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah mereka yang ditahan kerana tidak mempunyai dokumen yang sah atau tinggal melebihi tempoh dalam beberapa operasi yang dijalankan oleh pihak kuasa baru-baru ini. Dapat menakutkan lagi apabila terbongkarnya beberapa penempatan haram yang dibina oleh parti dengan kemudahan yang sebelengkap seolah-olah menunjukkan mereka tidak sama sekali berhasrat untuk kembali ke negara asal mereka. Program tersebut dilaksanakan kerajaan berjaya mengutip sebanyak 52 juta daripada denda yang dikenakan kepada parti. Pada hakikatnya kerajaan masih menanggung kerugian yang besar dalam bentuk hasil stres lebih yang sepatutnya dibayar oleh pekerja berkenaan sekiranya mereka bekerja di negara itu secara sah. Ada dalam negara kita kaum-kaum minoriti ini yang keseluruhan
Nah, ini masyarakat Melayu ya sedang mengungkapkan kegusarannya ini. Tidak. Ya, seperti itulah ya teman-teman reaction saya terhadap video negara Malaysia menciptakan kota Dhaka kedua. Ya, jadi Malaysia itu sudah mulai dikuasai oleh orang-orang Bangladesh, dan di sini memunculkan keresahan-keresahan dari masyarakat Melayu Malaysia yang mulai merasa terpinggirkan ya. Entah itu dari aturannya atau apanya, mengapa bisa masuk terus pekerja-pekerja asing dari Bangladesh ini yang notabene kalau pekerja Bangladesh itu dia kalau sudah betah tidak mau pulang ke negara asalnya. Ya, sekali lagi berbeda dengan Indonesia. Kalau TKI Indonesia selesai kontrak pasti pengen pulang, nggak mau di negara orang. Begitu. Secara umum ya, ada yang beberapa yang nggak seperti itu juga ada. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video reaction saya. Saksikan video reaction saya yang lain. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.